perumpamaan yang kedua, yaitu bagaimana ulama sufi kita mengumpamakan husnuzon atau berbaik sangka kepada Allah. Ketika misalnya kita terkena suatu penyakit, kemudian kita mendatangi seorang dokter. Kemudian dokter itu mengatakan bahwa penyakit ini hanya bisa diobati dengan cara dioperasi. Atau bahkan mungkin dengan cara misalnya diamputasi, mungkin kaki atau tangan kita. Ya, pasti seorang pasien, ya apa-apanya pun pasien, ketika mendengar kata diamputasi atau dipotong, pasti langsung berburuk sangka. Bahwasanya ini pasti sakit. Ini pasti sakit. Pasien pasti tidak terima dengan apa yang disampaikan oleh dokter. Mungkin pasien akan mencoba mencari jalan lain. Apakah tidak bisa obat atau apakah tidak bisa dicari cara lain? Ya, tapi ilmunya dokter ini tentu tidak bisa kita samakan dengan ilmunya pasien. Dokter yang mungkin menuntut ilmu sehingga bertahun-tahun dengan pun praktek dengan bertahun-tahun dengan ilmu pasien tentang kesehatan yang sama sekali mungkin tidak ada, tentunya tidak bisa kita bandingkan. Ya, jadi baik buruknya sesuatu seperti tadi dalam kasus pasien ini tidak bisa kita lihat dari sudut pandang pasien. Karena yang lebih mengerti penyakit ini adalah dokter yang sudah bertahun-tahun ahli tentang penyakit ini. Jadi ilmu pasien tidak bisa disamakan dengan ilmu dokter. Sama juga ulama sufi kita mengibaratkan, mentamsilkan bahwasanya tentunya ini bukan kita menyamakan Allah dengan dokter, ya, bukan kita menyamakan kita dengan pasien, bukan, tapi hanya mengambil tamsil bahwasanya dokter saja yang ilmunya terbatas itu tidak bisa kita ragukan sebagai pasien, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang ilmunya itu tidak terbatas, ya. Apakah layak kita seorang hamba yang ilmu kita sama sekali tidak bisa menyamai ilmu Allah, kita ragu? Apakah layak kita sebagai pasien tadi? Mungkin kalau sebagai pasien tadi bisa jadi bisa kita meragukan dokter kita, tapi apakah layak kita meragukan Tuhan kita, ilmu Tuhan kita? Apakah layak ilmu hamba dijadikan dalil untuk meragukan ilmu Allah, ilmu Tuhan? Jadi ini tamsil yang disampaikan oleh ulama-ulama sufi kita tentang husnuzon. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi agama itu adalah suatu pengetahuan sekaligus butuh pengalaman. Nah, kita lihat saja pembuka Al-Quran itu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu self introduction, perkenalan Allah. Kalau kita, setelah kita memperkenalkan nama, alamat yang kita sebut, tapi Allah tidak memperkenalkan sifatnya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha pengasih, maha penyayang. Jadi selama kita berpatokan pada ayat ini, maka selama itu pula sewajarnya kita selalu berprasangka baik kepada Allah. Apapun yang menimpa kita. Karena kita hidup di dunia ini bukan maunya kita jadi, maunya Allah. Dan berbahagialah orang yang mau menyatukan kehendak Allah dan kehendak dirinya. Dan itulah yang disebut dengan wahdatul iradah. Menyatunya kehendak hamba dan Tuhannya. Sehingga apapun yang menimpa, dia tetap akan istiqamah. Tetapi itu mungkin mudah diucapkan. Tetapi yang perlu adalah bagaimana kita mengalaminya. Saya kira hanya cukup itu, nanti dilanjutkan oleh teman lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya teringat, saya ini penggemar TikTok. Tapi TikTok yang saya pilih yang mengenai nasihat-nasihat agama apa semua. Antara lain saya dapat doa. Banyak doa doa singkat saya dapat di TikTok itu. Dan yang saya gemari Adi Hidayat.
kalau tidak salah Adi Hidayat pernah mengajarkan begini, doa. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Kemudian Allahumma inni as'aluka ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika, dan seterusnya ada. Kalau Ustaz Irfan baca itu doa, itu saya kira 1 menit saya gunakan untuk menyampaikan itu, bahwa ada doa begitu. Terima kasih. Hanya mungkin singkat saja, Pak. Ini tadi ada dianukan tadi masalah takdir ya, ada takdir Pak ya, bacaan takdir. Jadi ini takdir, ya ini takdir dengan nasib itu apa bedanya itu takdir dengan nasib Pak itu? Nah, jadi kemudian ini begini, ada satu pekerja bangunan misalnya, ini mungkin dia sampai di asar tinggal, harus dia jatuh sampai meninggal. Nah, ini anunya Pak, apakah sudah nasib apa takdir? Jadi saya tanyakan takdir dengan nasib itu apa bedanya itu? Karena biasa mungkin nasibnya, misalnya kita cari pekerjaan, mungkin nasibnya itu takdirnya. Jadi takdir itu dengan nasib, nah itu yang saya tanya itu apa bedanya? Tadi kita singgung bersama bahwa berbuat sangka, berbuat baik kepada Allah. Saya kira pada prinsipnya karena ada hubungan, ya, hubungan vertikal dan hubungan ke atas. Hubungan ke atas itu kan hubungan habluminallah dengan habluminannas, ya. Dari perbuat sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita lakukan, maka itu lakukanlah, mari kita lakukan sholat secara bersama-sama, secara berjamaah, karena itu adalah hubungan kita, hubungan vertikal, hubungan langsung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada hubungan yang berbuat sangka kepada sesama manusia, ini mungkin agak bersangka. Di antara kita ini kan mungkin kita berprasangka baik, tapi ada juga yang mengatakan berprasangka tidak baik. Itu kan tidak bisa kita hilangkan itu di antara kita. Saya dengan Pak Nur, Ustaz Nur, Pak Nasir, mungkin ada satu di antara kita melihat orang ini baik, ya. Tapi ini bagaimana kira-kira ini kita mengatasi antara kedua hubungan ini, ya. Yang jelas kalau hubungan kita dengan Tuhan kita kan pasti itu bahwa setelah kita sholat, komunikasi kita itu sudah berjalan. Mau kita jalankan dengan baik, dengan khusyuk, dengan tidak, itu kan sudah tergantung berada di kita masing-masing. Khusyuk atau tidak itu bukan kita yang menentukan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan manusia ini Pak, berbuat sangka kepada manusia ini mungkin agak berat sekali, karena dari ciri-ciri kita ini sulit kita kenali dari orang lain. Diri kita sendiri saja belum tentu bisa kita kenali, ya. Ini semua mungkin apa? Terus antara takdir, ya, takdir kita itu kan memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat baik, perjalanan saya ke suatu tempat, saya meninggal di jalan, saya jatuh di jalan, itu sudah ditentukan. Tetapi kan ada juga di sini yang diterima oleh Allah antara doa kita, ya Pak. Saya berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur saya. Allah juga menerima itu, ya. Nah, inilah yang mungkin kita masih perlu disikapi oleh siapa yang bisa antara doa, dimaksud tadi antara takdir, ya. Kalau kita sudah ditakdirkan hari ini mati, ya mungkin kita mati, tapi kan dengan doa saya juga bisa nggak diterima itu. Mungkin bisa panjang lagi umur saya, Pak, ya. Saya lakukan silaturahmi, berjalan kemana minta maaf, ya, ke Pak Nur ada dosa saya, Tuhan mau nambah lagi ilmu umur saya. Tapi dari satu sisi sudah ditakdirkan, ya. Takdirkan tadi, saya mati hari ini. Padahal saya mau pergi meminta maaf, untuk bersilaturahmi, untuk apa. Karena mungkin masih perlu kita membahas ini di antara hubungan kita dengan manusia, hubungan dengan Allah, berbuat sangka kepada sesama manusia, berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbuat baik, ya pasti kita sudah sudah berbuat baik kepada Allah, berarti kita sudah artinya sudah usul tadi yang kita maksud. Saya kira itu Pak. Itu sementara saya kira demikian.
Minallahi musta'an wa ala tikran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.